karena itu hanya Allah yang tahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimahullah, kita masih bersama surah Al-Mulk dan pembahasan kita telah nyampe ayat 10. Di ayat 10 kita masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala merekam penyesalan para penghuni neraka. Mereka mengakui atas kelalaian yang mereka lakukan selama mereka di dunia. Yang mereka akui ada dua. Pertama, mereka mengakui bahwa tidak maksimal menggunakan pendengaran yang Allah berikan kepada mereka. Mereka diberi telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah, sehingga telinga itu hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Itulah kemudian ilmu tentang iman tidak masuk ke akal mereka, karena akal mereka kosong dari informasi tentang wahyu. Maka otomatis mereka meninggalkan yang kedua, yaitu mereka meninggalkan fungsi akal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia adalah untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena tidak ada informasi wahyu yang masuk kepada mereka dari telinga mereka, yang mereka dengar hanya yang sia-sia, maka akal tidak berfungsi. Nah, dengan matinya fungsi dua pendengaran, dua indera ini, yaitu pendengaran dan akal, maka akibatnya dia masuk neraka. Allah berfirman merekam pernyataan mereka, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami dulu di dunia, dikata kunna menunjukkan bahwa masa lalu. Seandainya kami dulu di dunia menggunakan telinga kami dengan mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, aun akilun, kami menggunakan akal kami untuk memahami ajaran Allah, makunna fi ashabis sa'ir, istilah kami tidak menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu rahimahullah, kita hidup harus ikut tuntunan Allah. Bukan seperti orang mengatakan, yang penting kan baik. Bukan yang penting kan baik. Berbeda orang yang membantu fakir miskin karena dorongan kasihan, dengan orang yang membantu fakir miskin dengan dorongan pemahaman bahwa ini perintah Allah. Yang pertama tidak pahala, yang kedua dapat pahala dari Allah SWT. Jadi bukan yang penting yang baik, bukan. Jadi kita harus paham bahwa
apa yang kita kerjakan itu bukan atas dorongan motivasi emosi, bukan. Tapi kita bekerja karena ini perintah Allah, karena ini larangan Allah, aku tinggalkan. Para ulama telah membahas panjang lebar tentang masalah keikhlasan. Imam Ghazali termasuk seorang yang paling menekankan masalah ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan beliau banyak memberikan contoh-contoh. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang tidak pernah berbuat maksiat, katakanlah tidak pernah korupsi atau tidak pernah berzina, tapi motivasinya bukan karena takut kepada Allah. Motivasinya karena takut tercoreng nama baiknya. Orang seperti ini bukan patuh kepada Allah. Dia baik bukan karena patuh kepada Allah. Dia baik karena motivasi ria. Jadi takut tercoreng nama baiknya. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah? Tinggalkan kemaksiatan dengan kesadaran bahwa ini larangan Allah. Allah melarang ini, aku tinggalkan. Itu alasannya. Jadi berbeda antara yang baik yang pertama dan baik yang kedua. Kalau baik yang pertama itu lebih banyak dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Motivasinya motivasi emosi. Ketika dia membantu orang-orang yang kena kolom bencana, orang yang tidak beriman datang berlomba-lomba, motivasinya motivasi kemanusiaan. Tapi orang beriman tidak. Dia membantu mereka karena ini perintah Allah, saudara. Bahwa ini dia berangkat, bahwa aku harus membantu mereka karena perintah Allah, saudara. Nah, di situ. Nah, inilah makna bahwa kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hakikat iman. Dari ini harus kita sadari dalam hidup kita sehari-hari. Sebab kita semua ini adalah milik Allah. Kalau kita berbuat baik, jangan hanya asal berbuat baik. Hendaklah kita berangkat dari sebuah pemahaman bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka pendengaran dan akal dianggap tidak berfungsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang perlu dipertegas tentang hakikat pentingnya pendengaran dan akal. Saya ingin sedikit mengutip di sini ucapan para ulama tafsir tentang hakikat pentingnya ilmu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pendengaran dan akal? Para ulama tafsir mengatakan fahadha yatul, ini menunjukkan an-din, bahwa agama la yatimu illa bit-ta'lim, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan belajar. Li'anna as-sam'a yaqtadi irsyad al-mursyid wa hidayat al-hadi, sebab pendengaran membutuhkan ilmu untuk dijadikan hidayah. Wahtaju biha aidun ala tafdilis sam'al basar, mereka mengatakan bahwa mengapa kok pendengaran dulu baru akal? Kok pendengaran penyebutannya diutamakan atas akal? Li'anna as-sam'a madkhalun fil khalas minan nar, sebab pendengaran merupakan pintu untuk kita selamat dari api neraka. Dari pendengaran dapat ilmu, dari ilmu yang benar akal hidup. Akal hidup punya persepsi yang benar. Persepsi yang benar masuk ke dalam hati, menjadi iman. Iman menggerakkan amal. Kebalikannya, yang didengar sesuatu yang salah, masuk ke akal
membangun persepsi yang salah. Persepsi salah membangun akidah yang salah. Akidah yang salah menggerakkan amal yang salah. Maka dia menjadi berdosa. Berapa banyak orang yang ingin baik, tapi karena ilmunya salah, akibatnya dia salah jalan. Nah, di sini bahwa dalam mentaati Allah, jangan sekedar mengatakan, masa Allah nggak kasihan sih, aku sudah beramal. Tidak demikian. Jangan asal-asalan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita harus benar-benar mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita melalui Rasulnya. Kemudian Allah firman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku. Di sini ada kata fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengaku atas dosa-dosa mereka. Dari sini bahwa tadinya mereka tidak mau mengaku. Mereka ingin menyembunyikan dosa-dosa itu. Ada yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, aku tidak percaya dengan malaikatmu ya Allah. Allah hadirkan kitabnya. Aku tidak percaya dengan kitabmu ini ya Allah. Mungkin kitab ini salah. Terus kamu butuh saksi apa? La uridu illa nafsi. Aku tidak mau saksi kecuali diriku sendiri. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku tutup mulut yang suka berdusta itu. Wa tukallimuna aydihim. Dan kami bikin tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kami bikin kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, kulit. Wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi kepada kami? Qalu, mereka jawab, antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Allah membuat aku berbicara, karena Allah bisa membuat segala sesuatu berbicara. Di sini mereka mengakui fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui bahwa ya sudah, aku tidak bisa menghindar bahwa ini dosa, memang sudah nampak dan Allah tampakkan semua itu. Mereka kaget sampai dosa yang tadinya mereka tidak menyangka itu dosa. Hal-hal yang sia-sia, yang kecil sekali, tidak menyangka itu dosa. Mereka melihat tentang amalnya. Mereka mengatakan, mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada, semua tercatat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang, semua ada. Yang aku tidak sangka ternyata ada semua. Begitulah pengakuan mereka. Fa'tarafu bidzambihim. Ketika mereka sudah mengakui dosa itu. Dari sini bahwa tidak dimasukkan seseorang ke neraka kecuali mereka setelah mengakui dosa. Allah tunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi sampai dia mengakui. Kalau terus tidak mengakui dan terus dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tanda-tanda Allah akan mengadab lebih pedih lagi. Makanya sebaik-baiknya hamba adalah yang pandai mengakui dosa. Makanya doa yang paling baik yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, ketika Nabi Adam mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kau tidak sayang kami, lakunna minal khasirin,
karena akan menjadi orang yang rugi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hakikat pertobatan adalah mengakui dosa. Jangan sampai dalam diri kita itu merasa sudah sempurna. Kita harus dalam kondisi bainal khaufi wal raja, antara takut dan harapan. Di seorang mukmin sejati dia selalu dalam kondisi antara takut dan harapan. Bukan takut melulu tanpa ada harapan, tidak. Ada harapan tapi juga dia takut. Imam Asy-Syafi'i ketika menjelang wafatnya dia gemetar. Murid-muridnya berkumpul. Wahai imam, kenapa kau nampak ketakutan? Alasta faqihal ummah, bukan kau seorang faqih, orang alim. Qad hafidhal Qur'an, kau telah menghafal Quran. Khatamtaha fi kulli syahrin 30 khatman, kau telah menghatamkan setiap bulan 30 kali khatam. Wa fi kulli ramadhan 60 khatman, setiap Ramadan 60 kali khatam. Kau masih takut, kenapa? Kata Imam Syafi'i, lastu nabiyyan ma'suma, aku bukan seorang nabi yang dijamin masuk surga. Lastu adri adkhulul jannata am la, aku tidak tahu apakah aku menjadi ahli surga atau tidak. Perhatikan, seorang yang alim, seorang yang soleh, amalnya luar biasa, masih dia mengaku dosa, mengaku takut kepada Allah Subhanahu. Inilah tabiat seorang hamba. Fa'tarafu bidzambihim. Nah, orang kafir karena mereka memang dipaksa untuk mengakui dosa-dosa mereka, dan memang mereka tidak bisa menghindari dosa-dosa yang mereka punya, maka begitu mereka mengakui, mereka langsung dilempar ke neraka. Di sini fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan artinya bu'dan min rahmatillah, mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengatakan, Pak Ustadz, kenapa kami diazab? Memang Allah tidak sayang kepada kami? Enggak yakin aku diazab. Allah kan penyayang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masa kami diazab? Bagi penghuni neraka, fasuqan li ashabis sa'ir, kata Allah, mereka tidak pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sudah memilih neraka sebagai tempat yang abadi bagi mereka, maka mereka tidak pantas mendapatkan rahmat Allah. Fasuqan li ashabis sa'ir. Kata ashab dalam bahasa Arab jamak daripada sahib. Sahib bisa berarti kawan, karena dia menemani. Jadi kalau antara dua orang bersama-sama atau selalu berkawan, bersahabat, disebut sahib. Tapi kalau dia bersama rumah, disebut sahibul bait, karena dia pemilik rumahnya. Kalau dia sahabat Rasulullah, sahabatul Rasulullah, jadi orang yang bersama-sama. Pemilik mobil, sahibus sayyar. Tapi Allah menggunakan kata sahib bagi penghuni neraka, ashabus sa'ir. Kenapa? Karena mereka selama-lamanya dalam neraka. Ashabus sa'ir. As-sa'ir adalah nama atau adalah api yang sangat panas, yang tidak pernah padam dan selalu menyala dan selalu semakin panas. Berbeda dengan api dunia, disebut anak ya, di dunia ya bisa semakin ringan, tapi Allah seringkali menyebutkan neraka itu tidak pernah semakin dingin, dia semakin lama semakin panas. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali mereka merasakan tidak panas lagi karena sudah terbiasa, merasa sudah terbiasa dengan panas di neraka, Allah tambah lagi panas yang lebih panas lagi. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kemudian Allah menceritakan
ahli surga. Apa syarat untuk masuk surga? Allah firman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, pada saat sendirian. Sini penting, Allah menegaskan pertama pentingnya takut, bahwa takut merupakan bekal utama untuk menjadi hamba Allah. Karena ketika seorang takut, dia akan bekerja keras. Takut tidak lulus ujian. Seorang anak atau mahasiswa atau pelajar takut tidak lulus ujian, belajar. Ibunya menegur, ayo nak belajar. Takut tidak lulus ujian. Kenapa? Karena kalau nanti kamu nggak lulus, kita sudah bayar mahal. Ayo belajar. Takut dipecat, bekerja keras, datang kantor capek, hujan deras datang, banjir datang, takut dipecat. Jadi yang membuat manusia bekerja keras itu takut. Tapi benarkah takut ini ada kepada Allah sehingga seorang bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di malam hari ketika orang tidur, dia bangun, bisa terdengar azan subuh, dia capek, dia bangun. Di siang hari ketika musim Ramadan, dia berpuasa. Di saat orang-orang pada makan, di siang hari dia berpuasa. Takut kepada Allah SWT. Ketika tiba saatnya untuk sholat, sekalipun dia sedang rapat penting sholat, takut kepada Allah, dia hentikan dulu, ayo kita sholat. Karena tidak ada, Pak, Bu, tidak ada di dunia ini pekerjaan apapun yang lebih penting daripada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kalau sampai ada sebuah pekerjaan melalaikan sholat, maka di sini menyembelihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan apapun. Disinilah bahwa Allah adalah di atas segala-galanya. Kita seringkali memahami bahwa bos, direktur di atas. Rapat apapun kata bos berhenti gitu. Allah panggil untuk sholat, nggak berhenti. Berarti bos lebih besar daripada Allah, begitu pengertiannya. Nah di sini salah. Allah lebih besar daripada bos. Dia yang punya langit, punya bumi. Bos baru punya perusahaan. Allah punya langit dan bumi, memanggil dan dengarkan. Di mana itu iman? Di mana itu takut? Maka takut harus membuktikan dengan mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW belum pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang sahabat dia itu berlambat-lambat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba saatnya mereka sholat, mereka langsung berangkat ke masjid dan sebagainya. Itulah para sahabat. Dan ini adalah merupakan gambaran yang sangat luar biasa. Kalau ada salah seorang terlambat, mereka datang ke rumahnya, mereka melakukan takziah, tanya, memang ada pekerjaan yang penting kepada Allah? Mereka takziah. Dan disitulah Allah, betapa luar biasa rasa takut mereka. Allah gambar dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfan wa tama'a.
lambung mereka, kata Allah dalam surat As-Sajdah, lambung mereka di malam hari tidak sempat berbaring ke tempat tidur mereka. Mereka selalu ingat Allah. Mereka selalu bangun. Belum sempat tidur, bangun lagi. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat, para sahabat itu berlomba-lomba salat malam hatta tawarramat arjulahu, sampai mereka bengkak kaki mereka. Jadi itu rasa takut tuh menggebu, benar-benar menggerakkan mereka untuk beramal, bekerja keras untuk beramal. Itulah betapa Allah mengungkap pentingnya rasa takut. Saya seringkali membawa jemaah umrah, dan jamnya itu jam keberangkatan take off jam 4. Jemaah yang takut terlambat itu ada yang nyampe jam 10 malam di airport sudah nunggu. Takut terlambat ada yang nyampe jam 2 bangun. Jadi takut tuh membuat orang sungguh-sungguh. Tapi seringkali sholat subuh ya, orang nggak bangun, nggak takut. Kenapa tuh nggak takut? Kalau takut ketinggalan pesawat itu berlomba-lomba takut. Kenapa? Kalau sudah terlanjur bayar tiket, nanti hilang tiket kita. Kalau Allah nggak ada kehilangan. Di sini ya, coba perhatikan renungkan ini makna. Kita refleksikan dalam hidup kita sehari. Coba, benarkah aku ini takut kepada Allah atau tidak? Ini yang, karena ini persyaratan. Karena Allah persyaratkan takut itu menjadi kunci utama masuk surga. Tidak mungkin seorang masuk surga kalau tidak punya takut kepada Allah Subhanahu. Karena dia pasti akan selalu berani mengatakan Allah Subhanahu. Kalaupun dia sholat, puasa, pura-pura hatinya. Nah, kenapa nggak punya takut? Dorongannya hanya pengen dilihat orang. Dan itulah dulu di zaman Rasulullah, ketika Allah menggambarkan sifat orang munafik, mereka sholat tapi tidak takut. Mereka sholat hanya pura-pura ingin dilihat sebagai seorang muslim, padahal di hatinya mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin, masuk neraka orang yang sholat, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang sholatnya dia bukan karena takut kepada Allah, tapi sholatnya karena basa-basi, sekedar untuk memenuhi seakan-akan supaya nampak itu orang muslim. Alladzina hum yura'un, dia riya. Jadi oleh Allah tegaskan bahwa ini adalah sholat yang tidak berdasarkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, masalah ini adalah masalah mendasar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi kata takut dalam Al-Quran itu seringkali Allah gambarkan dengan bahasa khosyah, takut, khauf juga takut, takwa ini takut juga sama artinya. Jadi dia, coba bawa ibu Allah, kita belajar di pembantu kita punya pembantu di rumah, dia saking takutnya kepada kita sebagai majikan, katakanlah dipanggil Siti, oh iya bu, dia capek, oh iya bu, coba kamu sekarang, iya berangkat, patuh itu. Takut itu seperti itu sebetulnya, kita mentaati Allah dengan jiwa seperti itu, bukan sekedar kita basa-basi dan sebagainya. Di situ bahwa benar-benar dengan penjiwaan yang dalam bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna bahwa takut itu direfleksikan dalam hidup sehari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bil ghaib, yang artinya di saat sendirian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bil ghaib saat sendirian? Sebab inilah kejujuran iman. Banyak orang nampak baik di depan banyak orang, tapi ketika sendirian dia ternyata menyembunyikan kebusukan.
kejujuran iman itu nampak ketika sendirian. Ketika di Mekah, banyak orang mengajak dia ke masjid, patuh ke masjid. Salat malam rajin karena banyak kawan. Ketika pulang sendirian, benar enggak seperti di Mekah? Di sini bil ghaib, saat sendirian. Ketika Ramadan, itikaf di masjid, bangun malam karena banyak kawan. Ketika sendirian, selesai Ramadan, benar bangun enggak? Allah tekankan bil ghaib, saat sendirian, karena saat sendirian inilah kejujuran iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Saat kau sendirian, bukan karena dipengaruhi orang, memang kamu sadar itu adalah kewajibanmu kepada Allah, kamu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bil ghaib, ketika orang tidak tahu. Makanya barakallah, berbeda orang bersedekah sama banyak orang dengan saat sendirian. Makanya sampai-sampai di antara orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari kiamat adalah orang yang merahasiakan amal soleh. Jadi sampai dikatakan hatta la ta'lam shimaluhu, saking rahasianya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu ma tunfiqu yaminu, apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Soal begitu. Sekalipun itu tahu, tapi itu perumpamaan bahwa memang pengen benar bahwa yang dia kerjakan hanya Allah yang tahu. Disitulah bahwa kita minimal bersungguh-sungguh mentaati Allah di saat sendirian maupun juga di saat banyak orang. Jangan dibedakan. Apa yang dapat? Lahum maghfiratun. Ini buah pertama. Dia akan mendapatkan buah maghfirah, ampunan Allah. Dari sini kita belajar bahwa ampunan Allah bukan hanya istighfar, tapi harus dihapus dengan amal soleh, yaitu dengan bersungguh-sungguh takut kepada Allah SWT. Jadi istighfar itu hanya untuk menghapus dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil, ya dosa nggak sengaja atau dosa yang kita ya, kecil-kecil. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Dan tobat syaratnya ada 3. Kalau ini dosa kepada Allah. Pertama, ayyukhli'anil ma'siyah. Hendaklah dia meninggalkan dosa itu. Dosa yang besar itu ya kerjakan. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Dia menyesal atas perbuatannya itu. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Inilah makna takut. Jadi dia benar-benar bertekad untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata dia hanya sampai 2, berhenti, misal ada salah seorang mabok, kena AIDS, berhenti, nyesal, tapi diam, tidak beramal baik, ini baru kapok, bukan tobat. Tobat itu kalau dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan, itulah baru tobat. Kenapa? Karena tobat inilah nih, kebaikan-kebaikan inilah yang akan menghapus dosa-dosanya. Makanya di sini innal ladzina yakhshawna rabbahum, sungguh orang yang takut kepada Allah, baru dia akan lahum maghfiratun, baru dia akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Kecuali dosa itu dosa sosial, dosa kepada orang lain.
pernah mendolimi, pernah menyakiti, pernah berkata kasar kepadanya, atau pernah mengambil haknya, atau berhutang tidak dibayar. Nah, ini tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dia harus melunasi dulu, bayar dulu itu hutang. Kalau berhutang, minta maaf dulu ke orangnya. Kalau mau itu ceritakan, aku tadi begini, aku tadi mengata-ngatain kamu begini, maafkan aku. Baru saat itu istighfar kepada Allah, minta ampun, bertobat, baru diampuni. Tapi kalau tidak menyelesaikan kepada orang tersebut, katakanlah tidak bayar hutang, contohnya kalau dia punya hutang, Allah tidak akan mengampuni sekalipun dia baca istighfar 5 miliar kali, sekalipun dia haji 20 kali minta ampun kepada Allah, tidak akan diampuni. Karena ini adalah dosa sosial, harus diselesaikan dulu. Kata Rasulullah, sampai pun orang tersebut mati syahid 100 kali. 100 kali kalau punya hutang, Allah tidak akan mengampuninya, dan Allah tidak akan mengizinkan masuk surga sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Nah, inilah kisah orang yang bangkrut, yaitu orang yang banyak dosa kepada orang lain dan pindah ke alam akhirat membawa amal banyak-banyak, ternyata sampai bisa dibagi-bagi kepada orang yang pernah disakiti hatinya, sampai tidak punya pahala sama sekali, sampai dia ditimpukin dengan dosa-dosa mereka, dan dia benar-benar penuh dengan dosa-dosa tersebut. Nah, inilah berkumpulah bahwa kunci untuk dapat maghfirah adalah kita harus beramal soleh. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Yang kedua, dia dapat wa ajrun kabir. Ajr adalah balasan, kabir adalah besar, maksudnya surga. Jadi dia akan masuk surga. Dari urutan ini kita tahu bahwa sebelum seseorang masuk surga, dia harus pertama kali mendapatkan kartu maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebelum dia masuk surga. Makanya pada Allah Rasul bersabda bahwa nanti ya, ketika seseorang meniti sirat, wa in minkum illa wariduha, semua manusia akan meniti sirat. Terus begitu lulus, dia dibawa ke sebuah tempat namanya As-Sur. Di sana dia dibersihkan semua dosa-dosanya, maka dia dapat ampunan Allah, baru masuk surga. Ini dari segi tahapan prosesnya. Jadi sebelum masuk surga, lulus dari titian, lulus dari neraka, dia ditempatkan sebentar di As-Sur namanya. Di sana dicuci dosa-dosanya, setelah bersih baru masuk surga. Nah, ini tahapannya. Berarti juga seseorang untuk masuk surga, dia harus meraih ampunan Allah SWT selama di dunia. Karena itulah Allah Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, aku selalu mohon ampun kepada Allah bil yaum, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Wa fi riwayat dan yang lain, sab'ina marrah, 70 kali. Inilah makna dan rahasia mengapa semua para nabi berdakwah agar minta ampun kepada Allah. Jadi Pak, Bu, jangan menjadi orang yang segan minta ampun kepada Allah. Harus istighfar. Kita naik mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan menjadi orang yang malas. Karena ini adalah merupakan andalan kita menuju Allah SWT. Kalau sampai Allah tidak mengampuni, kita tidak akan bisa masuk surga. Karena kita terlalu banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam pasti punya dosa. Wa khairul khata'in, yang paling baiknya orang yang berbuat dosa atau dia bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia mengapa Allah utamakan dulu maghfirah, ampunan, baru kemudian wa ajrun kabir, surga. Setelah
itu Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang masih berani berbuat dosa, bersembunyi, mengelak, berbohong, berdiplomasi, mencari-cari alasan, menyembunyikan kebusukan, menyembunyikan perbuatan dosa dan sebagainya. Nah, perhatikan. Wa asirru qaulakum awijharu bi. Silahkan kau sembunyikan perkataan. Silahkan kau sembunyikan kesalahanmu. Silahkan kau sembunyikan dosa-dosa. Awijharu bi. Atau kau terang-terangan berdosa. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati manusia. Di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, sepandai-pandai seorang bersembunyi dalam berbuat dosa, pasti Allah tahu. Suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib dia pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Imam, wahai Imam, idzan li an artakibal ma'asi, izinkan aku berbuat dosa." Faqala, "Tafadhal, silakan." "Idzan li an azni, izinkan aku berzina." "Tafadhal, silakan." Kok kamu membolehkan? Ada syaratnya. Mafi syarat? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ibhas makanan la ya'rifuhu. Kalau kau ingin berbuat maksiat, cari tempat Allah tidak tahu. Cari. Kalau kau berhasil, silahkan berbuat dosa sepuasmu. Ternyata orang ini berkata, innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Kok akan ruangan yang digelapkan, kok akan pintu yang ditutup, kok akan hordeng yang dipasang, semua tidak akan pernah menutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa asirru qaulakum awijharu bi. Silahkan kau rahasiakan, silahkan kau sembunyikan, silahkan kau sogok orang per orang untuk menutupi engkau punya dosa. Silahkan. Awijharu bi, atau kamu terang-terang berdosa. Kata Allah, innahu alimun bidzatis sudur. Aku tahu isi hatimu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkap pentingnya sesuatu yang paling rahasia. Berarti Pak, Bu, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah tahu isi hati. Seorang dokter dengan alat yang paling canggih pun tidak akan tahu isi hatinya. Apakah dia ria, hasut, nggak bisa. Ada seorang periksa dokter, oh bapak ria, nggak bisa. Bapak sombong ya, nggak bisa tahu. Kenapa? Karena itu hanya Allah yang tahu. Innahu alimu bidzatis sudur. Nah di sini yang tahu juga orangnya sendiri, dia sendiri merasa sombong, merasa dengki, hasut, di sini dia tahu dalam dirinya. Tapi Allah lebih tahu lagi dari orang tersebut tentang isi hatinya. Oleh karena itulah para Allah, jangan sampai hati kita kotor. Nanti di hari kiamat ada pembongkaran isi hati manusia. Wa husila ma fis sudur. Allah bongkar isi hati manusia itu. Allah bongkar akidah yang rusak. Allah bongkar segala kedengkian. Allah bongkar kesombongan dalam isi manusia. Semua itu Allah akan bongkar dan dia tidak bisa mengelak. Makanya ketika Allah menggambarkan neraka, pertama kali sambutan neraka, welcome-nya neraka itu langsung allati tattali'u 'alal afidah. Langsung begitu mereka datang, takhruju uluq, keluar leher panjang, dan dia langsung menyambar seorang sampai ke jantungnya dan diangkat. Di sini bahwa ketika kena ulu hati dia tersesat.
allati tattali'u 'alal afidah. Ini salah satu makna daripada dahsyatnya api neraka. Bahwa dia menyambar sampai ke ulu hati. Bagaimana perasaan kita ketika ulu hati terpukul, ulu hati tersambar, sungguh penderitaan tak terhingga. Kenapa? Karena di hati ini tempat besarnya niat yang busuk, akidah yang sesat, dan seluruh pemahaman yang salah dalam hati. Karena itulah para Allah, hati yang bersih inilah ciri ahli surga. Terakhir saya menutup dengan kisah ini, yaitu Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah menceritakan, sayati rajulun min ahli jannah, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat menunggu, tiba-tiba datang seorang ditutup. Oh, ini dia ahli surga. Besok harinya berkumpul lagi. Rasulullah menceritakan lagi, sayati rajulun min ahli jannah, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat menunggu, jangan-jangan orang lain lagi. Begitu datang, itu juga. Kok yang kemarin? Hari ketiga diulangi lagi Rasulullah, orangnya juga sama. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr. Dia pengen tahu apa sih kelebihan orang ini kok sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menjamin surga. Orang ini nggak tahu, dia datang nggak tahu apa-apa. Rasulullah menceritakan surga. Nah, Abdullah bin Amr datang ke rumahnya, ketok pintu. Dia minta izin, Habib indak, aku ingin bermalam di rumahmu. Kamu? Saya iya 3 hari. Biasanya mereka kalau ingin tahu sifatnya apa kelebihannya itu 3 hari mereka mabit bermalam di rumah mereka. Di situ dia belajar. Malam hari Abdullah bin Amr dia bangun, ambil wudu, salat tahajud. Terus dia dengarkan, kok enggak ada suara bangun. Pas menjelang subuh dia keluar, dia berangkat masjid. Loh, enggak bangun, enggak bangun tahajud, kata dia. Hari kedua sama, malam kedua dia bangun salat tahajud. Dia dengarkan, kok enggak bangun salat tahajud. Menjelang subuh dia berangkat ke masjid. Hari ketiga sama. Akhirnya dia penasaran, ya fulan, wahai fulan, kamu tahu nggak Rasulullah SAW telah menjamin kamu masuk surga? Oh iya, Rasulullah, iya. Dia gembira sekali, Rasulullah menjamin masuk surga. Dia tahu. Terus dia bertanya, sampai 3 kali 3 hari berturut-turut kamu diceritakan sebagai ahli surga. Apa sih kelebihan kamu? Kamu bermalam setiap malam di sini salat tahajud. Aku tidak pernah mendengar kamu salat tahajud. Tapi kok kamu dijamin masuk surga? Kok bukan aku? Kata Abu bin Amr. Di sini dia mengatakan, ana kama tara, aku seperti apa yang kau lihat. Biasa aja, nggak punya kelebihan apa. Yang benar, apa kelebihan kamu? Ya benar, aku tahu bahwa kamu tidak salat tahajud. Ya, kenapa kok bisa kau ingin masuk surga? Kenapa? Kata orang ini, ma wada'tu fi qalbi illa wa samahtu li ayyan. Aku tidak pernah menyimpan di hatiku kecuali aku memaafkan setiap orang yang pernah menyakiti aku. Tidak pernah aku menyimpan dendam, tidak pernah aku menyimpan dengki, tidak pernah aku menyimpan hasut, sombong di hatiku. Setiap orang yang pernah menyakiti aku maafkan, sudah minta maaf, aku doakan dia sebagai orang yang baik, dan seterusnya. Belum pernah di hatiku ada penyakit sedikit pun tentang masalah-masalah yang sifatnya penyakit hati. Orang ini mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan, kayaknya ini yang aku belum punya. Benar aku ahli sholat, benar aku ahli puasa, tapi di hatiku masih banyak penyakit-penyakit hati, hasut, dengki, sombong masih ada di hatiku. Kayaknya ini yang belum aku punya. Ini yang belum aku punya. Hatiku masih kotor. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Karena Allah tempat ikhlas di hati. Hati yang bersih memancarkan sebuah perilaku yang bersih, dan dia dijamin oleh Allah sebagai ahli surga karena kebersihan hatinya. Mengapa? Karena tidak ada di surga
manusia-manusia yang membawa hati yang kotor, maka bukan ahli surga orang yang membawa hati yang kotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.